Kalau kata-kata sedekah itu merupakan sesuatu kalimat kata-kata sedekah daripada infak. Infak dari kalimat anfaq. Anfaq artinya mengeluarkan. Maka jelas dalam firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling utama di antara yang utama sesudah orang beribadah, yaitu sholat 5 waktu, kecuali dia bersedekah. Maka dengan demikian tidak akan dipisahkan antara dengan sholat dan sedekah. Ayatnya selalu berdekatan. Wa aqimunas shalah wa atuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengeluarkan anfaq itu mengeluarkan dari bagian-bagian yang semua bukan milik kita. Maka apapun yang sudah ada usaha, ada penghasilan, yang mana sekecil apapun, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan 2,5% tadi. Maka ukuran-ukuran yang paling kecil itu kepada siapapun, mereka tidak memandang siapapun, orang kecil, orang tengah, orang yang besar, selama dia mampu dan dia bisa mengatakan dalam arti mampu, maka wajibnya. Kecuali orang yang tidak punya penghasilan, kecuali orang pelajar yang masih menggantungkan sama orang tuanya, yang masih terikat kepada keluarganya, tidak wajib mereka bersedekah. Karena sedekah itu merupakan bukan hanya hak wajib fakir miskin, tetapi haknya Allah. Maka ada satu sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku ilmu yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Amirul Mukminin, para sahabat, "Sudahkah kamu menunaikan hak-hak kewajiban Allah?" Artinya semua yang diwajibkan, apa yang diperintahkan, apa yang diserukan, baik dari Al-Quran sampai kepada ucapan baginda Nabi SAW, sampai kepada para sahabat, para tabi'in, sampai kepada ulama wal awliya wassalihin, sampai kepada kita, yaitu untuk menyampaikan hak-hak kewajiban. Maka langsung sahabat menjawab kepada baginda Rasul SAW, "Ya Rasulullah, itu sangat berat. Saking banyaknya beban itu amanat yang sangat berat. Kalau begitu, sudahkah kamu yang kedua mengenal Allah?" Itu makin berat. Karena mengenal Allah itu terhalang oleh 70.000 hijab dinding untuk menembusnya, yang tidak ada satupun di hatinya menginginkan dari segala kepentingan dunia. Itu sangat berat. Jadi mengenal Allah hanya khusus orang-orang aulia illah atau orang-orang yang saleh, takwa, yang benar-benar takwa. Selama hati dan pikiran kita masih tertuju lainnya, maka jelas kita tidak akan mengenal Allah, tapi cukup seakan-akan Allah mengenal atau melihat kita. Maka dengan demikian, kalau engkau belum mendapatkan yang demikian itu, maka pulanglah kalian, carilah 2 perkara itu, sehingga kamu benar-benar menemukan jalan itu. Nanti kau datang kembali setelah menunaikan 2 kewajiban, akan aku ajarkan ilmu hikmah, yaitu ilmu ganjil-ganjil. Maka dengan demikian, sedekah itu merupakan salah satu syarat bagian dari hak kewajiban tadi. Rawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah aw waladin salih yad'u lahu bil maghfirah aw ilmin yantafa' bi ba'dahu." Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi SAW, "Apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariah, yang kedua anak soleh yang memintakan ampun kedua orang tuanya, dan ilmu yang manfaat sesudahnya." Dari 3 bagian ini sudah sering kita katakan. Apa amal jariah? Bisa terjadi kita buat sumur untuk kepentingan umum, bisa kita membuat jalan itu untuk kepentingan umum, bisa kita menanam pohon yang mana pohon itu berbuah untuk bisa dinikmati orang lain. Kemudian membuat bentuk apa saja, menyumbang masjid, musola, amal jariah.
selama tidak rusak. Seperti misalkan kalau sajadah kita kasih rusak, putus. Yang mana yang tidak putus, yang tidak dirubah, itu yang disebut amal jariah. Begitu pohon sudah mati, mati jariahnya. Jadi yang kekal sampai hari kiamat, yaitu yang paling utama amal jariah, yang utama adalah ilmu. Maka yang dengan ilmu itu disampaikan dengan ilmu makin banyak. Kalau harta kita sampaikan itu berkurang. Maka ilmu itu sampai kiamat. Seperti adanya orang mengamalkan Al-Quran sampai 30 juz, mereka nggak putus-putus, bahkan tidak bisa dipalsukan, banyak yang hafal. Tapi kitab yang lain bisa dipalsukan. Disitulah Allah memelihara kepada orang-orang yang mengetahui tentang amal jariah itu dan ilmu yang manfaat. Ada ilmu yang nggak manfaat. Banyak orang dari pesantren, banyak dari pondok, tapi ilmunya nggak manfaat. Karena kesalahannya di situ adalah pendusta. Di samping dusta, dia bohong. Kemudian 3, hatinya kotor. Niatnya bukan ikhlas. Jadi enggak sampai pada ketentuan ridhanya Allah. Maka tidak manfaat. Maka ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa dikembangkan dan bisa diamalkan. Maka dengan demikian, walaupun satu ayat yang disampaikan, banyak ilmu tidak manfaat karena pertama tidak manfaatkan menjual ayat-ayat Allah tadi. Bahkan Nabi SAW, inna sadaqah khamsul khisal, al-ula tajiduhum fi amwalihim, wasaniyah dawa'ul lil marad, wasalisayah fa'Allah ta'ala humul bala' warabi'ah yamuruna ala syirat kalbarkil khafidi wal khamisah yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adabin sadaqa Rasulullah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya di dalam memberikan sedekah itu terdapat 5 perkara. 1, sedekah itu bisa menambah harta kekayaan mereka. Sedekah itu bisa menjadikan obat penyakit. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghindarkan bahaya dari mereka. Yang keempat, mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar menyambar. Kelima, mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Maka benar ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian, ada satu riwayat, yang mana riwayat ini di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang fajir. Pemuda ini suka ganggu. Jadi pada waktu itu ada orang perempuan yang mana lagi mencuci pakaian. Saat cuci pakaian itu diganggu, kainnya dilempar ke air mengalir. Kalau di sungai itu air mengalir, hilang satu. Pokoknya terganggu. Begitu lagi, jahilnya lagi, keranjangnya dibanting keluar. Akhirnya orang kampung itu gelisah mengadu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Isa, ada seorang yang zalim, yang fajir. Kami sudah orang nggak punya, orang yang sudah pas-pasan, baju tinggal sepotong-sepotong saja, tetapi ditumpahkan di sungai, mengalir dengan air yang deras itu. Kami tidak berani melarangnya, merelainya, sebab dia mempunyai keganasan, artinya seperti hanya orang-orang preman, ditakuti di kampung itu. Akhirnya Nabi Isa, baiklah, aku akan mendoakan kalian semuanya. Kalau memang dia terus-menerus dalam tempo 40 hari 40 malam, niscaya dia akan tidak kelihatan lagi di sungai itu, alias tentu akan mati. Kenapa demikian? Karena sudah melampaui batas. Maka biasa si pemuda ini tadi membawa tas sambil menunggu orang-orang yang mencuci pakaian. Diambil lagi, dibuang lagi, dipanggil, dibuang lagi. Pokoknya selalu menunggu di sungai itu.
Satu saat datang seorang pengemis. Datang seorang pengemis melewati di depan seorang pemuda itu. Pada saat itu pemuda yang jahil ini membuka tasnya, memakan rotinya. Akhirnya pengemis ini memohon, karena 2 hari rasanya yaum iljo, saya 2 hari 2 malam sudah tidak makan, maka berikanlah aku sedekah kamu. Maka dari sepenggal potong roti ini diberikan kepada si pengemis tadi. Dengan ikhlas melihat si pengemis tadi memang lapar. Nah, itu habis mengganggu, membuang yang namanya pakaian-pakaian yang biasa mencuci di sungai itu. Diketahui yang demikian, maka pemuda tadi diminta diberikan, mengucapkan terima kasih si orang tua tadi. Akhirnya pergilah si pengemis tadi. Besoknya datang lagi, membuangi lagi, terus mengganggu lagi. Pokoknya resah sama orang yang di sungai itu. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan malaikat itu untuk masuk di dalam keranjangnya si pemuda ini, yaitu ular yang berbisa, yang sekali patuk meninggal dunia. Walaupun kesentuh, itu ular yang bukan sembarang ular, itu dari ciptaan malaikat Allah Ta'ala, malaikat penyiksa adab, namanya malaikat Zabaniyah. Maka dengan demikian, begitu akan mengeluarkan daripada makanan tadi, yang biasa siang hari mengambil roti yang ada di dalam ranjang itu, ternyata si ular ini tadi terikat di dalam keranjang tadi. Jadi mau matuk nggak bisa karena terikat. Mulutnya terikat, ekornya terikat. Kemudian tetap dia mengganggu lagi. Akhirnya semua kembali lagi. Sudah sampai 40 hari tidak terjadi apa-apa sama pemuda tadi yang jahil ini tadi. Akhirnya mengadu kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Allah Isa, ketahuilah 40 hari tidak ada perubahan dan semakin merajalela saja. Bingung Nabi Isa, kemudian mendatangi. Langsung Nabi Isa bersama orang-orang tersebut mendatangi di sungai. Kemudian Nabi Isa mendatangi pemuda tadi sambil bertanya, amalan apakah kamu sehingga kamu sampai detik hari ini masih panjang umur? Apakah yang kau baca? Apakah yang kau amalkan? Sungguh ya Nabi Allah, kami tidak punya amal apa-apa. Apakah dari sekian 40 hari kamu tidak melakukan apa-apa? Kami tidak pernah melakukan apa-apa. Bohong kamu. Pasti kamu akan melakukan sesuatu. Coba kamu lihat di keranjang kamu. Akhirnya dilihat di keranjangnya ada ular weling, itu yang namanya yang berbisa. Maka ular itu terikat. Maka bertanyalah Nabi Isa kepada ular tersebut, wahai ular, gerangan apakah engkau sampai engkau terikat? Bahkan kau tidak menuruti perintah yang mana dari nabinya, yaitu Nabi Allah Isa, agar kau menggigit orang itu agar mati. Mohon ampun ya Nabi Allah Isa, memang aku diutus Allah untuk turun untuk mematuk kepada si pemuda ini, tetapi aku tidak mampu dengan sesuatu yang menghalangi aku sehingga aku tidak bisa menggigit dari pemuda itu. Apa alasanmu? Alasanku karena si pemuda ini telah bersedekah hanya 1 potong roti. Maka Allah turunkan itu 70 malaikat rahmat kepada si pemuda ini untuk melindunginya dengan cara mengikat mulutku ini dan ekorku. Benarkah yang dikatakan oleh ular ini kepadamu, wahai pemuda? Benar, wahai Nabi Allah Isa. Bagaimana kejadiannya, kronologisnya? Ketika itu datang siang